Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alma alias Maureen. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Nah, di pagi hari ini tuh video pagi tadi di hari Selasa. Nah, saya tuh mau natain telur terlebih dahulu. Untuk telur ini saya belinya itu sekitar 18 biji. Nah, harganya itu sekitar 30.000 karena harga per 1 kilonya itu sekitar 26.500. Kira-kira di daerah teman-teman semua harga telur tuh sekarang berapa? Ayo komen dong di bawah biar saya tuh tahu. Oke, udah selesai natain telurnya. Untuk telur saya nyimpennya itu emang di kulkas, tapi balik lagi sama pribadi masing-masing kalau teman-teman semua tuh nyimpennya kayak gimana. Nah, lanjut, ini saya tuh lagi ngeberesin. Adik Moren habis ngerecokin, jadi adik Moren tuh kayak lagi ngupasin si daun-daun stroberinya. Jadi adik Moren tuh mau makan stroberi. Nah, ini saya bersihin karena emang belecetan banget. Soalnya kan pagi-pagi habis subuh saya selalu ngebersihin rumah, udah saya pel, udah saya sapu juga. Kalau misalkan kelihatan kotor kok baru dibersihin pagi-pagi kan agak gimana gitu ya. Makanya tadi saya bersihin terus habis itu saya vakuumin. Nah, di pagi hari tadi saya juga udah selesai masak-masak. Masak-masaknya itu beneran gercep banget. Jadi saya masak-masak itu sekitar jam 6 pagi. Nah, selesainya itu sekitar jam 6 lebih 15 menit. Beneran gercep banget kan ya. Ya, soalnya itu nggak saya videoin. Kalau misalkan di videoin mungkin bisa 2 kali lipatnya. Selesainya itu ya mungkin sekitar jam setengah 7 pagi. Nah, selesai masak-masak, Pak suami juga udah selesai mandiin anak-anak, kakak Ale dan juga adik Moren. Lanjut lagi saya makein baju adik Moren dan juga kakak Ale ya. Nah, selesai makein baju, saya langsung sarapan sama Pak suami, kakak Ale dan juga adik Moren. Selesai sarapan itu sekitar jam setengah 7 pagi, Pak suami langsung siap-siap mau berangkat kerja. Nah, saya nganterin dulu tuh Pak suami berangkat kerja. Habis itu untuk cucian piringnya itu bekas makan pagi tadi langsung saya cuci. Nah, selesai semuanya saya lanjut lagi kayak natain yang diberantakin adik Moren tadi lagi. Terus saya juga di sini lagi ngeliat-ngeliat ini kira-kira bekalnya kakak Alea, bukunya dan yang lain-lainnya itu udah bener ataupun belum. Nah, di sini saya ngelihat untuk bekalnya tadi saya cuman bawain stroberi sama gula pasir aja karena ini tuh requestan kakak Alia. Kalau misalkan kakak Alia lagi shift pagi, biasanya kakak Alia tuh bekalnya beneran simple banget soalnya kan dari rumah udah kenyang, udah sarapan juga. Nah, kalau misalkan bekalnya sushi, biasanya kakak Alia di pagi hari sarapannya itu pakai sushi, tapi makannya itu cuman 3 ataupun 4 potong aja. Nah, untuk sisanya nanti bakal saya bawain sekitar 6 potong di bekalnya. Pokoknya kalau pagi-pagi biasanya saya ngebawainnya itu yang simple-simple aja lah, nggak yang ribet-ribet. Terus untuk minumnya juga tadi udah saya bawain, untuk tabungan juga udah saya masukin. Terus untuk bukunya juga semuanya udah siap. Lanjut lagi, ini saya tuh lagi ngeliatin sama teman-teman semua kalau motornya tuh bersih, masya Allah, tabarakallah. Jadi tadi sore-sore sekitar jam setengah 3-an sore tuh saya habis nyuci motor. Nah, ini ada Moren nangis. Jadi di sini saya tuh lagi mau masak-masak, tapi ditangisin sama Dek Moren. Untuk masak-masaknya kali ini tuh emang agak kemalaman, enggak kemalaman juga sih, soalnya masak-masaknya tuh emang habis maghrib banget. Nah, teman-teman tahu nggak sih waktu saya mau masak-masak nggak lama tuh saya nyiapin semua masakannya. Ujuk-ujuk Pak suami udah nyampe di rumah aja dong, padahal saya tuh belum masak sama sekali, cuman baru nyiapin aja. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah banget Pak suami tuh mau nungguin. Nah, untuk masak-masaknya tuh gercep sekitar ya 30 menitan kali. Nah, di sini saya tuh lagi unboxing belanjaan saya. Ini segini satu plastik habisnya itu sekitar berapa ya, 74 ribuan. Terus tadi saya juga habis ngeliatin, habis dikasih oleh-oleh umroh juga sama mertuanya teman saya, dikasih jilbab juga, masya Allah tabarakallah, berkah-berkah deh ya. Terus lanjut lagi, ini saya tuh lagi ngeliatin ada oyong yang saya beli harganya 2.000, terus juga ada toge harganya 3.000, ada kentang untuk harganya itu berapa ya, saya ngambil 3 tuh 3.000 ataupun 4.000, terus kacang panjang harganya 3.000. Nah, saya juga ngambil jagung muda ataupun putren untuk harganya 4.000. Terus saya juga ngambil apalagi tuh, jangan lupa, oh ya, bayam untuk harganya itu 5.000 karena iketannya itu emang gede. Nah, saya juga ngambil stroberi kemarin harganya itu sekitar 12.000, terus ngambil yang lain-lainnya juga lah, pokoknya total habisnya itu sekitar 74 ribuan. Nah, lanjut lagi, ini tuh saya lagi mau mulai masak-masak. Pak suami tuh posisinya udah di rumah, nggak apa-apa lah ya, sambil nungguin juga sambil jagain anak-anak. Nah, untuk masak-masaknya kali ini tuh masak yang simple aja, toge tahu sama ada cumi asin.
Nah oke lanjut, ini untuk cumi asinnya itu lagi saya rebus, ngerebusnya nggak usah lama-lama, kalau misalkan udah mendidih ya udah tinggal dimatiin aja untuk kompornya. Nah ini ada tangannya Pak Suami, jadi Pak Suami itu lagi mau cuci tangan, soalnya kan mau mainan sama anak-anak. Terus untuk tahunya tadi juga lagi saya goreng, ngegorengnya juga nggak usah sampai yang matang banget, setengah matang juga nggak apa-apa, tapi balik lagi, kalau misalkan lagi masak-masak ataupun lagi ngapain, ya bebas lah ya, sesuai versinya teman-teman aja. Nah kalau misalkan lagi ngegoreng tahu, biasanya saya tutup pakai tutup panci, jadi biar nanti tuh nggak meletok kemana-mana tuh untuk si minyaknya. Ujuk-ujuk untuk tahunya udah mateng, jadi langsung saya angkat terus saya tiriskan. BTW teman-teman jangan salfok sama serokannya, saya nggak tahu itu serokannya kenapa kayak gitu. Mungkin sih kegosongan, tapi bukan saya, nggak tahu ya kenapa bisa kayak gitu. Oke lanjut lagi, di sini satu lagi ngegoreng bumbu yang tadi saya irisin, ada bawang merah, bawang putih, cabai merah yang saya buang bijinya, sama tomat. Terus kalau misalkan bumbunya udah matang, tinggal dimasukin aja untuk tokinya sama untuk tahunya juga. Tinggal diaduk-aduk aja bentar, jangan lupa ditambahin bumbu-bumbu. Untuk bumbunya saya tambahin sauri saus tiram, lada, garam, gula, masako ayam, sama micin, udah kayak gitu aja. Nah kalau misalkan udah, jangan lupa juga dikoreksi rasa. Kalau misalkan udah pas ya udah tinggal ditungguin aja sampai si toginya itu agak mateng gitu lah. Untuk masakan kayak gini tuh kakak Ale bener-bener Masya Allah suka banget. Nah jadi kakak Ale tuh cuman makan toge sama kuahnya aja, terus juga nanti ngambil cumi asinnya, soalnya kan cumi asinnya tuh nggak saya pedesin. Oke lanjut lagi. Nah untuk cabai hijaunya ini tuh masih utuh karena kan biar nanti nggak pedes. Terus ini saya irisin bawang merah, bawang putih, terus juga ada cabai hijau yang gede sama ada cabai merah yang gede. Nah untuk bumbunya ini semuanya itu saya irisin biar cepet aja. Terus juga saya lebih suka kalau misalkan masak cumi asin yang diginiin bumbunya itu diirisin. Nah kalau misalkan udah disiapin juga untuk wajahnya. Nah ujuk-ujuk untuk toge tahunya udah mateng, jadi langsung saya angkat terus dimasukin di piring. Untuk si wajahnya karena mau saya pakai lagi, jadi untuk wajahnya itu saya cuci terlebih dahulu. Nah kalau misalkan udah dicuci, nanti tinggal saya taruh lagi di atas kompor, terus saya matiin deh, kok dimatiin, terus saya nyalain deh kompornya, jadi biar nanti airnya itu menghilang. Nah kalau misalkan airnya udah menghilang, nanti tinggal ditambahin aja untuk si minyak goreng. Oke lanjut, di sini saya tuh lagi motekin si cumi asinnya. Untuk cumi asinnya ini tuh saya potekin pakai tangan aja, nggak apa-apa lah ya. Soalnya kalau misalkan dipotekin pakai pisau biasanya itu saya gemes, jadi untuk tulangnya itu malah kepotek jadi kecil-kecil gitu loh. Makanya saya lebih suka pakai tangan kayak gini. Untuk si tulangnya nanti langsung saya cabut. Tapi ya balik lagi sesuai versinya teman-teman aja ya. Nah untuk cumi asinnya walaupun tadi udah saya rebus, tapi ini saya cuci lagi. Soalnya Pak Suami tuh kurang suka kalau misalkan cumi asin di bagian dalamnya itu kayak masih ada telur-telurnya ataupun apanya gitu. Oke lanjut, untuk bumbunya ini lagi saya tumis-tumis sampai bumbunya itu mateng. Nah ujuk-ujuk udah mateng, terus juga udah saya tambahin bumbu. Ya udah tinggal dimasukin aja untuk cumi asinnya. Nah untuk kecapnya nanti bakal saya tambahin karena warnanya itu biar cantik. Untuk bumbu tambahannya tadi saya tambahin sauri saus tiram, kecap manis agak lumayan banyak, ladaku, terus ditambahin masako ayam, micin, sama gula pasir. Udah kayak gitu aja. Nah kalau misalkan udah mateng ya udah tinggal diangkat. Untuk cumi asin kan udah saya rebus, terus juga udah lunak juga, jadi masaknya itu nggak yang terlalu lama sampai si cumi asinnya itu berubah warna aja menjadi kecoklatan. Untuk nasinya itu juga udah saya siap-siapin, soalnya kan nasinya itu tadi magicomnya saya cabut. Nah jadi untuk nasi sisaannya itu saya angetin aja pakai kompor, terus ya udah tinggal ditaruh aja di piring. Oke, alhamdulillah udah selesai semua masak-masaknya. Saya lanjut makan malam sama Pak Suami, Kakak Lea, dan juga Dik Morena. Selesai makan malam, terus yaudah untuk piring-piringnya saya cuci, terus habis itu istirahat. Oke, lanjut lagi. Ini video entah kapan, tapi baru sempat saya up sekarang, nggak apa-apa lah ya. Jadi di sini satu lagi ngejemurin baju. Kalau nggak salah, ini saya ngejemurin bajunya itu habis maghrib. Soalnya saya tuh baru ngeh kalau ternyata saya tuh punya cucian, tapi karena saya tuh mainnya di depan mulu ataupun di kamar, jadi saya nggak tahu kalau di belakang tuh ada baju yang belum saya jemurin. Oke lah, nggak apa-apa ya, langsung dikerjain aja. Untuk baju-bajunya ini yang gede-gede saya jemurin di sini. Untuk bajunya Dik Moren sama Kakak Lea saya jemurin di gudang aja. Karena kan posisinya tuh malam-malam, nggak mungkin banget kan ya saya jemurin di luar. Dan posisinya di Karawang tuh kan cuacanya Masya Allah lagi cetar-cetarnya banget. Jadi walaupun saya ngejemurinya itu habis maghrib, insya Allah nih besok pagi subuh-subuh pas saya bangun tidur, pasti semua cuciannya itu udah kering. Nah kalau misalkan udah kering langsung saya angkatin. Kalau nggak salah ini posisinya itu ada ibu mertua saya. Jadi pagi-pagi kan ibu mertua yang masak. Nah saya beberes rumah terus lanjut lagi nyetrika baju. Udah deh selesai semuanya. Sampai sini video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.